Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu lid-dini kullihi wa kafa billahi syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Pada sore hari ini kami berada di sebuah masjid yang baru saja mulai dipakai dengan pembangunan yang cukup megah sekali oleh Pemkot Dumai, yang merupakan pusat Islamic Center yang cukup membanggakan bagi masyarakat Kota Dumai. Oleh kerana itu, kami pada sore hari ini menjelang berbuka puasa akan memperbincangkan hal-hal yang berkenaan tentang pembangunan Provinsi Riau yang berkaitan menyangkut pengembangan ekonomi syariah, di mana kita melihat akhir-akhir ini pemerintah Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Pak Samsuar, Gubernur Riau, dan wakilnya Pak Edi Natar cukup mempunyai suatu semangat yang tinggi untuk mengembangkan Riau menjadi pusat zona ekonomi syariah. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Jadi kita bukan hanya memandang dalam segi pembangunan fisik, tapi bagaimana membangun Riau yang berbasis kepada nilai-nilai agama yang kuat. Apalagi Riau ini merupakan daerah Melayu yang sangat identik dengan Islam. Untuk itulah pada menjelang berbuka puasa ini, kami memang sengaja mengundang pakar kita untuk memberikan suatu pemikiran-pemikiran ke depan terhadap pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Riau ini. Di mana sengaja kami undang yang pertama sekali adalah saudara kita Dr. Nasrullah, dan kemudian kami undang juga dari Dumai seorang pakar juga putra Dumai, yaitu Dr. Rashidi. Baik, kita undang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Nasrul. Bagaimana Pak Nasrul? Ini lagi pakai baru Pak ya? Luar biasa. Pak Rashidi? Iya Pak. Bagaimana di Dumai, aman? Aman Pak. Aman ya. Bagaimana ini situasi Dumai setelah dalam bulan puasa Ramadan ini? Alhamdulillah. Cukup apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup naik ya? Ya, Artinya luar biasa. Dumai hari ini dengan munculnya masjid-masjid yang megah, terutama yang Habibur Rahman yang baru ini, tuh, masyarakat ketika datang Ramadan itu meriahnya luar biasa. Biasa ya. Baik, terima kasih Pak Rashidi dan begitu juga Pak Nasrullah. Kita berbicara santai aja Pak. Saya melihat sekarang ini dalam perkembangan Riau menjadi suatu daerah ya, di mana berbagai langkah yang dilakukan oleh gubernur kita Pak Samsuar dalam mengembangkan perkembangan ekonomi yang terkaitan juga dengan hal-hal yang berkenaan dengan seperti makanan halal, kemudian juga wisata halal, dan begitu juga pembinaan UKM ya, dan kemudian juga bagaimana beliau membentuk suatu majelis Quran yang dulu merupakan program daripada awal beliau itu membangun Quran Center yang akan mencetak hafiz-hafiz ya, sehingga anak-anak kita, generasi kita yang akan datang ini akan banyaklah generasi yang berfikir secara Quranis. Ini suatu langkah yang tepat sekali. Nah, khusus menyangkut masalah pengembangan ekonomi Riau ini, ekonomi Islam, ekonomi syariah yang berkaitan, sebagaimana kita tahu bahwa seperti misalnya Riau sebagai zona ekonomi syariah antara lain itu di mana Bank Riau dari bank konvensional akan menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Nah, ini kan sudah nampak ini perkembangannya. Kalau kita lihat sekarang ini kan, apalagi setelah diresmikan oleh Wakil Presiden beberapa bulan lalu.
Nah, untuk itu saya ingin bertanya dengan Pak Nasrul, kira-kira bagaimana ke depan ini, baik menyangkut masalah BRK sendiri, ya, BRK sendiri dalam mengelola menjadi bank syariah itu tentu kaitannya dengan sumber daya manusianya. Kemudian begitu juga menyangkut masalah masyarakat. Karena bank ini berbeda dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional itu lebih pada kepentingan bonafit, ya. Tetapi ini pelayanan. Jadi ada kebutuhan bersama, baik pihak bank maupun masyarakat. Ini kan tantangan ini. Jadi bank juga harus mampu melayani masyarakat, dan masyarakat juga harus mampu pula memberikan suatu kepercayaan. Dan masyarakat meminjam uang di bank itu bukan berarti untuk menghilangkan, ya, jasa bank, tidak. Karena bagaimanapun kedua pihak ini dalam perkembangan ekonomi saya itu ada kepentingan bersama. Jadi istilah saya itu dengan bersama Bank Riau Kepulauan Riau Syariah, bagaimana bisa masyarakat kita menikmati bersama. Coba Pak Nasrullah sampaikan dalam pertemuan ini, silakan. Terima kasih Pak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa untuk One Channel yang berbahagia, alhamdulillah di Ramadan yang mulia ini, yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah kita coba membuka wawasan kita tentang bagaimana konsep daripada ekonomi syariah itu yang sudah kita lakukan di Riau, luar biasa ini. Pertama, saya lihat karena saya juga di MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, juga aktif di IAI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, di samping di Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang ketuanya sendiri Pak Gubri, Pak Samsuar, dan Pak Edinata tentunya. Setidaknya untuk ekonomi syariah kita di Riau ini sudah kita meletakkan fondasi roadmap yang cukup jelas. Pertama, konsepnya tentu kita bangun daripada masyarakatnya, pemikiran masyarakatnya. Alhamdulillah kita tahu proses konversi Bank Riau menjadi Bank Riau Kepri, menjadi Bank Riau Kepri Syariah ini mungkin yang termasuk yang paling cepat di Indonesia, dengan konversi aset yang sangat besar sekali, di mana di antara berbagai macam BPD yang konversi dari Bank Riau, dari Bank Daerah menjadi Bank Riau Daerah Syariah, Bank Riau Kepri Syariah ini yang paling besar asetnya, itu pertama. Kemudian proses konversinya kita tahu ini juga cukup mulus lah dibandingkan dengan yang lain-lainnya, karena pertama dari infrastruktur yang ada, masyarakat kita relatif menerima tentang konsep syariah. Contoh, kita contohkan sajalah di Dumai ini, orang untuk membangun masjid itu semangatnya luar biasa. Kemudian membangun fasilitas masjid ini luar biasa. Secara jiwa, masyarakat Riau ini sangat menerima tentang konsep syariah itu. Jadi orang Riau ini sangat familiar sebenarnya dengan konsep syariah. Iya, betul Pak Nasrullah, ya. Artinya kalau kita lihat kondisi masyarakat kita di Riau ini yang sangat agamis, ya. Sangat agamis. Agamis karena mungkin faktor kemelayuan itu. Kemelayuan itu, nilai-nilai Melayu itu kan sangat identik dengan Islam. Nah, ini mendukung, ya, mendukung itu. Secara sosial masyarakat mendukung. Cuma bagaimana dalam segi pelayanan? Ini jadi apa ini, ya? Jadi kalau memang intinya pertama tentunya setelah ada infrastruktur tadi, memang mindset ini itu juga harus dibenarkan, karena kita tahu profesionalisme yang harus dilakukan oleh para pegawai ini, kita harapkan memang harus ada percepatan-percepatan. Tetapi saya pikir yakinlah dengan orang Melayu sendiri, ya mungkin secara bertahap kita akan mengarah menjadi orang-orang yang profesional di bidangnya. Seperti beberapa diskusi dengan kawan-kawan, sekarang
seperti di Bank Riau Kepri sendiri atau di tempat kita sendiri. Sekarang sudah banyak pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan kita berharap tentunya dari supporting dari pemerintah pertama. Pemerintah harus punya percepatan serta stimulus-stimulus sehingga sumber daya yang ada itu dia bisa terus meningkatkan kapasitas buildingnya. Saya pikir dengan kolaborasi dengan perguruan tinggi, kolaborasi dengan tenaga-tenaga profesional, maka insya Allah sumber daya yang ada itu bisa meningkat. Contoh bahwa mungkin di Malaysia kita tahu tahun 80-an itu orang Melayu di Malaysia itu kan rata-rata pemalas lah, sebutkan orang suka di kedai kopi lah. Kalau cerita-cerita tentang masa lalu yang hebat-hebat lah kan. Tetapi kita lihat sendiri ternyata di Malaysia dengan perubahan paradigma yang dilakukan oleh Perdana Menteri sebelumnya yang merubah mindset para orang-orang pegawai itu dalam tadian orang-orang profesional tadi, yang tentunya kita harapkan sebenarnya semakin ramainya pegawai-pegawai kita yang disekolahkan entah ke luar negeri kah atau di sertifikasi apa dan lain sebagainya, sehingga itulah sebenarnya yang membuat nanti lembaga kita ini menjadi lembaga profesional. Saya yakin itu karena bank sendiri sebenarnya sudah punya standarisasi tentang profesionalisme. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga berharap sebenarnya untuk percepatan ekonomi syariah kita ini, kita berharap adanya dinamisasi regulasi sehingga memang ke depan ini di samping pertama tadi Bank Riau Kepri-nya kita harap bisa lebih profesional dengan adanya dia menjadi syariah, itu tantangan pertama. Kemudian yang kedua, dinamisasi dalam pergerakan ekonomi seperti UMKM. UMKM ini kita memang berharap ada dinamisasi seperti halal industri yang sekarang sudah digaungkan oleh pemerintah pusat. Waktu Pak Wapres kemarin di sini, Pak Ma'ruf Amin juga sudah berpesan bahwa dia ingin nanti kembali ke Riau itu sudah pusat-pusat industri halal itu sudah terbangun ya. Bentuk di Riau ini seperti di Tenayan Raya, dan informasinya juga di Dumai ini akan menjadi pusat ekonomi syariah yang sangat luar biasa karena Dumai ini adalah hub hubungan antara tiga negara, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, yang intinya semuanya nanti akan hubnya itu, connection itu semuanya di Dumai. Ini kita berharap industri halal juga berkembang di sini. Yang kedua, dan yang ketiga bahwa mungkin juga yang kita ingin kembangkan itu konsep ekonomi syariah kita adalah tentang Islamic philanthropy yang kita sebut dengan ziswak, zakat, infak, dan wakaf. Ya alhamdulillah ya beberapa hari yang lalu kita dapat informasi Pak Bubri baru saja dapat report tentang paling banyak yang paling produktif dalam zakat dan wakafnya. Artinya peran pengelolaan zakat di Riau cukup tinggi ya, artinya semangat Badan Amil Zakat, Basnas ya. Cukup Badan Wakaf Indonesia. Jadi intinya memang kalau kita lihat kemajuan ekonomi syariah ini Islamic philanthropy-nya memang harus betul-betul terus kita gesa perkembangannya. Seperti namanya zakat alhamdulillah di Riau terakhir kemarin kan 18 miliar terkumpul tahun lalu zakat ASN dan lain sebagainya. Belum lagi dari zakat dari lembaga-lembaga zakat yang ada di Riau. Sedangkan untuk wakaf memang sedang digesa sekarang dengan hadirnya beberapa lembaga-lembaga wakaf yang mumpuni di Riau ini. Kita berharap wakaf pondok pesantren, wakaf-wakaf rumah produksi. Kalau di Dumai ini insya Allah juga ada pondok pesantren yang mendapatkan hibah dari Bank Indonesia. Itu salah satu pondok pesantren yang juga bagus itu di Dumai ini. Itu juga mendapatkan stimulus-stimulus wakaf dari Bank Indonesia. Sehingga kita berharap memang dari institusi-institusi yang ada itu ya terus bergerak Islamic philanthropy ini, baik itu wakaf, infak, sedekah ataupun zakatnya. Dan apabila tiga elemen ini saya pikir bahwa
pertama yaitu berkaitan dengan financingnya, yaitu Bank Riau sebagai motornya. Di samping ada BMT yang lain yang menjadi pusat daripada keuangan syariah itu. Yang kedua, UMKM-nya bisa bergerak sangat dinamis, terutama untuk sertifikasi halalnya bisa kita tingkatkan. Dan yang ketiga, Islamic filantropinya, yaitu sosial keislaman yang menyangkut zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kalau 3 elemen ini kita sudah ada di Riau, sudah ada dan terus berkembang, saya pikir kita buatkan roadmap-nya yang jelas, insya Allah saya pikir Riau ini bisa cukup apa ya? destinasi. Artinya potensi perkembangan ekonomi syariah itu betul-betul dapat dibanggakan ya. Mungkin di Sumatera Riau sudah termasuk daerah yang cukup apa ya, cukup maju ya. Project. Bahkan kalau di dalam rapat-rapat di ekonomi syariah itu biasanya Riau termasuk urutan yang pertama yang disebut-sebut terus oleh Pak Wapres ya. Kalau ekonomi syariah ini Pak Wapres yang banyak bercerita tentang ekonomi syariah, juga termasuk yang sering-sering disebut di dalam perkembangan ekonomi syariahnya. Tentunya, tapi kita tentunya tidak berpuas hati ya Pak Wan dengan apa yang ada. Kita tetap memberikan stimulus-stimulus seperti mana yang lalu kita sampaikan. Secara regulasi di tingkat provinsi itu sudah banyak. Tapi kan yang menjadi permasalahan kan di tingkat kabupaten kota yang belum tersosialisasi. Baik Pak Ruslan, jadi terakhir tadi bagaimana kabupaten kota ya, yang Pak Nasrullah bilang tadi ya, sejauh mana menanggapi ini dan menyambut ini program pemerintah Provinsi Riau ini dalam rangka pengembangan zona ekonomi syariah di Provinsi Riau ini. Tentu keterlibatan kabupaten kota harus kuat ini, sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Nah, tadi disebut Dumai. Dumai ini pintu gerbang nih. Iya. Luar negara. Iya, luar negara, apalagi Malaysia, Melaka ya. Apalagi nanti kalau jalan tol ini sudah mulus betul ya, sampai ke Kampar, sampai ke Sumatera Barat nanti ya. Ini cukup besar, mendaya tarik Dumai ini, Pekanbaru, sampai Kampar, sampai nanti Sumatera Barat. Dan seterusnya, itu dengan sendirinya perputaran ekonominya luar biasa. Dan itu saling membutuhkan. Ya enggak? Riau butuh masuknya dari Malaysia, kemudian Sumatera Barat juga mengharapkan dari Riau bisa diteruskan ke Sumatera Barat. Nah, kira-kira Dumai sebagai pintu gerbang ini, apa langkah-langkah Pemkot Dumai dalam rangka menyambut perkembangan ekonomi saya tadi itu? Baik, Tuk Wan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di puasa yang ke-8 hari ini tuh kita dapat bincang-bincang dengan Tuk Wan di channel ini, membicarakan tentang persoalan tentang ekonomi syariah ya Tuk ya. Kalau Dumai hari ini Tuk yang saya lihat, karena saya juga hari-hari di dunia akademisi, saya di AITA Pokopidin Dumai, ditempatkan di Wakil Rektor 3 di bidang kerjasama. Memang kita juga dilibatkan beberapa pihak terkait masalah ekonomi syariah, karena kita punya satu prodi ekonomi syariah. Nah, kita juga punya satu konsentrasi wisata syariah. Maka ketika kemarin kita utus mahasiswa KKN di Rupat, kita dah mulai itu bagaimana wisata syariah itu juga kita kembangkan nanti di Rupat salah satu, dan di Dumai juga itu menjadi fokus kita terkait masalah wisata syariah. Ini kan tentu bertahapan. Seperti yang Tuk Wan katakan tadi, yang sudah disampaikan Bang Sarullah tadi, itu kan ada beberapa elemen yang mesti harus terlibat. Masyarakatnya, pemerintahnya, kemudian dari sisi seperti bank, UKM dan BMT yang harus berdiri itu kan. Nah, kalau Dumai saya melihat seperti itu tuh. Dari sisi perguruan tinggi punya prodi, punya konsentrasi. Nah, dari sisi masyarakat hari ini memang peran yang paling penting itu adalah pemerintah sendiri. Ya kan, pemerintah sendiri yang kita maksudnya adalah tentu pemerintah daerah, wali kota kalau di Dumai kan, dan unsur-unsur yang lain. Nah, alhamdulillah hari ini saya tengok pemerintah juga sangat mendukung Pak
Ya. Pak Wan, terkait dengan masalah hal-hal yang syariah. Termasuk di Dumai hari ini kan memang salah satu cabang Bank Riau Syariah itu kan sudah syariah yang berada di Surat Sekali Kasim, dan itu disambut baik oleh masyarakat. Disambut baik oleh masyarakat. Betul, ya. Karena masyarakat kita kan namanya orang Melayu, kata Tuan tadi, yang identik dengan Islam kan, identik dengan Islam. Jadi ketika masuknya program yang digesa tadi dengan waktu yang sangat cepat dari bank konvensional menjadi bank syariah, itu sangat luar biasa masyarakat. Ditambah lagi dengan sekarang saya kebetulan juga salah satu ketua UPZ yang ada di Yayasan Indabatul Quran. Kami kan kerjasama tuh dengan Basnas Kota. Itu mengembangkan tentang bagaimana memberikan peluang juga kepada masyarakat yang hari ini dia terlibat dan tenir. Kita kerjasama dengan Basnas untuk mengentaskan itu program Pak Wali. Oh gitu ya. Jadi melalui Basnas Pak Wali punya program untuk bagaimana tahapan-tahapan untuk menghilangkan masyarakat Islam ini yang tergantungan dengan lentenir, agar mereka sadar tentang pentingnya ekonomi itu dalam hal yang syariah. Gitu. Termasuk juga kita dalam waktu dekat ini mungkin dari kapasitas kecil, tahapan-tahapan bekerjasama dengan Basnas juga ingin menghidupkan UPZ masjid, ingin kerjasama dengan tingkat kelurahan, bagaimana menghidupkan UPZ juga ada tingkat kelurahan. Semuanya itu dalam rangka apa tuh? Untuk mendekatkan masyarakat kepada paham ekonomi syariah. Makanya Dumai alhamdulillah hari ini mungkin dengan Pak Wali yang punya semangat agama yang tinggi, itu sangat mendukung tuh, sangat mendukung. Hari ini kita lihat kan berdirinya Islam Center ini nanti seperti yang disampaikan Pak Wali kan, bahwasanya akan ada nanti stand-stand atau semacam usaha-usaha ekonomi makro menengah ya. Dan apalagi kan sekarang seperti kata Menteri kan bahwasanya mendapatkan sertifikasi halal itu kan digratiskan. Tinggal lagi kita bagaimana mendorong masyarakat. Saya pikir tuh Riau ini sangat memberikan peluang besar, apalagi terhadap Malaysia. Kita pun ini karena 2 tahun terakhir adalah pandemi tuh. Tapi dalam waktu dekat ini habis Lebaran kita akan terima lagi kunjungan YITM Malaka yang dia punya juga chip Bang Sarul, chip. Nanti dia akan ke Pekanbaru, kita sambut juga dari Dumai ini melalui Perguruan Tinggi. Kita kan sebelum pandemi itu kita kunjungan terus ke Yayasan Wakaf Malaysia, ke bagian zakat Malaka. Kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa, perkembangan ekonomi syariah di sana tuh. Dan itu kita coba buat melalui kajian-kajian dakwah bekerjasama dengan badan dakwah seperti PMD, dengan Majelis Dakwah Islamiyah, melalui program KKN di kampus IAIT Al-Quran Dumai. Kita ingin buat terus. Jadi kita sekarang upaya bagaimana mensosialisasikan program yang konsep syariah ini, di samping mengenalkan bank syariah, Riau Kepri, kemudian lagi kita juga mendorong masyarakat bagaimana anaknya itu mesti sekolah, harus ada sekolah. Basnas sekarang punya program, kalau tak salah kemarin tuh lumayan juga, 20 orang kalau tidak salah saya, itu mensekolahkan gratis kepada anak miskin yang tak mampu tapi cerdas tuh, dikuliahkan keluar, biaya melalui Basnas. Ini untuk apa tuh? Untuk membangkitkan itu tadi. Jadi saya kebetulan sebagai orang pendidikan juga memang ingin berharap ini mesti harus dihidupkan dari generasi itu, dari generasi. Ada generasi ya. Masukkan pelajaran itu kapan perlu nanti ada pendidikan ekonomi syariah di setiap lembaga pendidikan untuk mengenalkan ini. Sehingga nanti ketika Malaysia masuk ke Dumai, nanti orang Sumbar yang berharap dengan itu dia nyambung nanti itu. Karena secara budaya dan yang tadi kita sebut dengan Melayu itu, Malaysia Melayu, Riau Melayu, ya Sumbar kan kita kenal adat besani syarak besani kitabullah kan. Juga artinya dalam segi kultur budaya itu sudah nyambung. Cuma sekarang bagaimana untuk mengemas ini ya, artinya perkembangan ekonomi syariah itu betul-betul terwujud ya, yang dirasakan denyutnya oleh masyarakat. Kayak itu soal sekarang ya. Jadi tidak digaungnya hanya sekedar dalam segi retorika. Betul. Ingin praktik. Nah, oleh karena itu Pak Nasrullah, kalau kita lihat pada hari ini masyarakat sadar belum nih
bahwa pentingnya ekonomi syariah itu di mana tadi dibilangkan masih ada yang menyawang melalui rentenir, itu masih ada itu. Bagaimana memutus mata rantai ini? Memang sekarang secara makro dengan banyaknya pengajian, dengan banyaknya edukasi yang dilakukan oleh para ustadz dan lain sebagainya, memang kesadaran masyarakat itu sudah mulai timbul. Tentunya ini sifatnya masih makro. Makro ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan sudah mulai peduli. Tetapi secara mikro, ketika diimplementasi di pasar-pasar, nah ini yang menjadi problematika. Seperti di pasar kita berharap sebenarnya memang adanya memang yang sifatnya praktis di tengah masyarakat itu. Contoh umpamanya kita harap Bang Riau Kepri sebagai motor dari ekonomi syariah ini memang turunlah ke pasar-pasar, ke sentra edukasi. Contoh umpamanya sekarang kita berharap betul dari Bang Riau Kepri mungkin melalui untuk One Channel ini berpesan lah di sini gitu kan. Bang Riau Kepri jangan hanya sekedar menunggu bola. Sebaiknya memang menjemput bola. Menjemput bola pertama, saya pikir harus ada sinergisitas antara pertama perguruan tinggi, kemudian yang kedua adalah Basnas, dan yang ketiga adalah Bang Riau Kepri Syariah sebagai aset financing. Edukasi bisa kita lakukan melalui perguruan tinggi sebagai tempat edukasi, memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah, seperti bagaimana membuat usaha yang lebih baik, kemudian pembelajaran UKM biar lebih berkembang dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai tempat pengabdiannya. Kemudian yang kedua, setelah adanya itu di antara UMKM ini pasti ada dua kemungkinan banget. Pertama, mereka itu sudah kuat secara financing. Yang kedua, lemah dalam segi financingnya. Bagi yang sudah kuat, tentunya kita berharap Bang Riau Kepri lah masuk di sini. Artinya apabila usahanya sudah mulai jalan, sebagai contoh mungkin di rumah ini saya pikir yang keripik baladonya ataupun kulunan asli, oleh-oleh asli Dumai ini kan, itu sudah ada dodonan lah dan sebagainya. Yang seperti ini kan usaha yang sudah berjalan. Jadi saya pikir Bang Riau Kepri disinilah masuknya. Di samping tentunya madrasah-madrasah atau pondok pesantren yang sudah berjalan, bagaimana dia bisa mengembangkan pondok pesantrennya, mengembangkan bisnisnya, mengembangkan pendidikannya. Disinilah peran daripada Bang Riau Kepri. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa di antara UMKM itu ada yang masih skala ekonomi lemah, yang mereka ini juga hanya bisa hidupnya itu dari hari ke hari saja, sebagai yang tukang jual lontong umpamanya, yang mungkin jual gorengan di tepi jalan. Mereka ini nggak mungkin akan distimulus dengan dana dari Bang Riau, karena mereka juga akan terbebani dengan seperti itu. Masa mereka masih dalam kategori mustahik zakat, karena kan kita bisa menghitung biasanya di Basnas ya, siapa yang dalam kategori mustahik zakat, siapa yang sudah dalam kategori muzaki. Kalau seandainya dia sudah sampai pada level umpamanya pendapatan per bulannya itu bersihnya sudah di atas 4 juta, berarti dia sudah bisa dalam kategori muzaki. Maka dia tidak bisa mendapatkan dana zakat lagi. Tapi kalau hanya perputaran pendapatannya sehari jual lontong umpamanya hanya 50.000, 70.000, ini berat betul kawan kalau seandainya mereka harus meminjam di bank. Jadi kita berharap di sinilah sebenarnya perlu sinergi antara lembaga zakat dengan Bang Riau Kepri ya, berkolaborasi Pak ya, dalam segi pengembangan ekonomi ini kan ya. Jadi Basnas dalam mengetaskan menyangkut masalah kemiskinan dan keterbelakangan dan sebagainya, Bang Riau ini betul-betul membantu dalam pengembangan usaha-usaha ekonomi, itu ditekankan ya. Dan istilah saya itu kan ada kebersamaan antara Bang Riau ini, Bang Riau Kepri Syariah ini dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat. Masyarakat memerlukan modal, ekonomi lemah, Bang Riau sangat membutuhkan adanya nasabah untuk mengembangkan usaha perputaran ekonomi kan.
Nah, cuma sekarang ini rasa masyarakat itu masih menganggap bank syariah ini, bank ekonomi bank BRK syariah ini dengan bank konvensional ya hampir sama juga anggapan mereka gitu kan ya. Cuma kan ini kan perlu dijelaskan betul ini permasalahan kita ini, sehingga tidak ada istilah nanti saya nak usaha Pak Wan tapi saya tak punya modal. Itu pertama. Yang kedua juga masyarakat harus sadar juga bahwa bukan dia minjam ini kayak bank konvensional juga. Ya kalau tak bayar ambil lah. Kalau banknya tidak demikian, harus ada kejujuran. Nah, masyarakat ini harus trust itu harus betul-betul meyakinkan bahwa ekonomi syariah ini bukan tanggung jawab hanya untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama. Nah ini yang, jadi saya menekankan itu pada masyarakat Pak, yang penting Pak, menyadarkan masyarakat ini. So masyarakat itu beda-beda tipis lah. Enggak, beda-beda tipis ya. Makanya mungkin disitulah perannya akademisi ini. Mungkin peran akademisi itu. Akademisi ini karena punya di antara tridharma perguruan tinggi, Ya, gitu. ada kajian pengabdian. Ada peneliti, ada pengajaran, penelitian, serta pengabdian. Kita berharap memang di akademisi ini betul-betul kita memberikan edukasi. Karena kalau saya lihat di beberapa negara seperti Malaysia dan lain sebagainya, jadi akademisi itu betul-betul memberikan seperti membuat laboratorium. Betul. Iya. Namanya seperti di Malaysia itu ada yang namanya pusat industri halal. Jadi ada di beberapa perguruan tinggi di Malaysia itu mereka seperti membuat ada laboratorium halal gitu. Laboratorium halal ini disitulah dia yang akan mengedukasi kepada masyarakat, mulai dari bagaimana cara marketing yang baik, kemudian menjadi seorang tenaga bisnismen yang handal, bukan bisnismen kelas kampung tapi ya memang kelas internasional gitu ya, yang punya tanggung jawab, sehingga kita berharap bahwa masyarakat ini betul-betul menjadi masyarakat yang punya mental seorang pebisnis. Karena kalau seandainya dia hanya ada mengharapkan bantuan dari pemerintah, namanya dalam bentuk BLT, untuk dana hibah, konsumtif, kalau umpamanya dikasih duit dari Basnas tiba-tiba dibelikan sepeda motor, ini kan mental, ini jadi masalah. Iya. Jadi kita berharap dengan adanya pusat-pusat inkubasi tadi yang dilakukan oleh perguruan tinggi, inilah yang bisa menjadikan kalau di Pekanbaru yang sudah kita buat beberapa itu, memang kita punya kelompok UMKM namanya. Kelompok UMKM ini kita bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, kemudian mereka meminta kita sebagai pendamping halal di sana, karena kita ada beberapa tim dari kampus ini sebagai pendamping halal ya di beberapa UMKM itu. Kemudian setelah itu kita lakukan pembinaan terus-menerus sampai nanti bahkan kalau umpamanya di Pekanbaru itu kita ada beberapa gerai-gerai makanan seperti gerai oleh-oleh gitu kan dan sebagainya. Ya, dan yang bisa masuk ke situ adalah orang-orang yang dalam grup kita itu tadi. Jadi grup UMKM yang sudah kita kelola itulah yang bisa masuk ke gerai itu. Jadi pembinaan itu kita lakukan terus-menerus. Kita juga minta bahwa kualitasnya dijaga, jangan sampai harga diturunkan, kualitasnya dimainkan. Kemudian yang kedua, kita berharap juga dari sisi profesionalisme mereka membuat laporan keuangan yang mulai tertata dengan baik. Bahkan kita berharap sebenarnya mereka sudah harus punya izin semuanya, Bang. Karena untuk mendirikan perusahaan, kalau dulu perlu uang 5 juta, 10 juta. Sekarang mendirikan perusahaan hanya butuh duit 50.000 sudah bisa membuat perusahaan pribadi sekarang. Sangat dinamis pemerintah. Artinya memberikan kemudahan ya. Sangat memberikan kemudahan pada masyarakat. Ya. Baik Pak Rusidi, kira-kira pandangan Bapak ke depan ini, Dumai ini sebagai daerah zona pengembangan ekonomi syariah yang merupakan saya kata tadi itu pintu masuk ya. Tentu tantangannya berat Pak. Artinya bagaimana membangun infrastruktur dan sarana dan prasarana. Oke lah, masjid ini salah satu
dikembangkan menjadi pusat ya, Islamic Center ya. Center. Ada bisnis, ada usaha kuliner, ada usaha misalnya mungkin pakaian sebagainya di sini bisa kan. Dan juga bisa juga jadikan tempat apa sini orang istirahat ya. Apa istilah itu? Homestay. Homestay. Bisa juga terjadi sini kan itu ya. Tapi kira-kira infrastruktur yang ada sekarang di rumah ini mendukung enggak ini? Kalau saya memandang Tok Wan, untuk hari ini baru setakat apa namanya dikatakan pada tahapan sederhana belum, masih butuh. Sebab ketika kita juga cerita Abang Sarung tadi dengan Malaysia, mereka memang butuh yang paling utama itu adalah membentuk kejiwaan masyarakatnya itu dulu. Adapun nanti sarana yang cukup, tapi masyarakatnya belum terbentuk jiwa syariah, itu juga akan menjadi masalah. Saya contohkan Malaysia ketika seorang profesor yang kajian tentang kemiskinan, itu kalau tidak salah data yang disebutkan itu 3% yang tinggal lagi mereka, masyarakat kemiskinan. Contoh toh, dia punya perisop untuk masyarakat miskin dan belanja pakai kartu. Jadi pasti datang tuh dia cuma ambil kebutuhan saja tuh. Jadi saya dah terbayang kalau masyarakat Dumai ada perisop, habis semua tu dalam. Nah, jadi itu yang perlu dulu dihidupkan. Baru kita berbicara infrastruktur. Tapi untuk setakat hari ini kan mesti juga itu disiapkan. Samping pembinaan rohani yang namanya infrastruktur mesti disiapkan. Untuk Dumai hari ini dengan kebijakan Pak Wali saya lihat adalah memberikan bantuan-bantuan kepada masjid agar up dia dari sisi fasilitas dan bangunan. Kita juga ada Masjid Muslimin, itu kawasan Muslimin Islamic Center yang berada di depan Green Zuri. Itu kan punya siswa dengan lembaganya itu hampir 2.000 orang dari TPK, TK, SD, SMP, SMA. Kemudian dia juga punya usaha Muslimin Mat namanya. Nah, kemudian di beberapa masjid yang lain juga itu seperti Taqwa, ada beberapa masjid yang lain juga ekonomi itu dah mulai dimasyarakatkan tentang ekonomi syariah melalui kajian-kajian masjid. Nah, jadi kalau saya melihat itu aja tuh untuk Dumai. Kalau hari ini setakat ini sudah mulai nampak lah. Artinya segi pandangan Pak Rusyidi sekarang ini dengan begitu perhatian Pak Wali Kota ya. Saya melihat itu dalam itu kemudian juga yang penting bagaimana masyarakat sekarang ini kan yang disadarkan tuh. Disadarkan terhadap ketika saya sebutkan tadi Pak Wali minta bagaimana melalui Basnas itu pertahapan adanya bantuan tahapan pertama membayar utang terhadap yang ketergantungan pada rentenir kan maksudnya itu masih tahapan kesanggupan yang 5 juta utangnya, yang 10 juta itu yang dibayarkan dulu, nanti yang lainnya dikasih modal untuk usaha. Yang sangat menyedihkan tuh, saya mendapatkan data dari UPZ saya itu ada yang minjam duit cuma untuk belanja harian aja dengan rentenir. Ini kan sangat menyedihkan. Nah, mungkin kita ke depan ingin juga melihat persoalan kemiskinan ini apa jadi sebab utama. Apakah memang dia tidak punya usaha sama sekali, atau memang yang di dalam ini sudah punya jiwa dah menjadi kultur ya. Kultur ya. Budaya miskin. Ya, karena dia menganggap begini. Karena kalau menunggu Basnas lama. Nak pinjam uang di bank lama juga. Proses. Ini ada orang meminjam. Ya, tapi tak tahu dia. Dia terjerat kan oleh kena beban tadi itu, berbunga kan itu. Nah, ini yang harus siapa? Oleh karena itu saya sependapat seperti Pak Nasrullah ya. Ini kan provinsi ini punya pemikirannya cukup cukup makro ya dalam pengembangan ekonomi, apalagi Pak Gubernur kita Pak Samsuar luar biasa. Ya, perhatian beliau. Beliau itu nampak saya memang tidak nampak penampilan pakai jubah, pakai apa tidak ya, tapi dalam segi konsep pengembangan ekonomi Islam dan membantu kaum miskin, tadi memberikan beasiswa itu luar biasa. Riau pada hari ini ya. Memang orang memandang fisik mana? Beliau bukan memandang fisiknya. Bagaimana membangun mental, sikap mental umat kita ini ya, membangkitkan semangat ekonomi. Kalau boleh nomor satu kan ya Bang Nasrul, antara fisik dengan mental, saya pikir mental dulu. Mental dulu. Dan tadi itu meletakkan itu Pak kekuatan ekonomi tadi itu.
Enggak, jadi mental itu berkaitan bagaimana masyarakat itu bergairah. Jadi kalau dia memerlukan modal, dia mudah dapat. Ya enggak? Maksudnya siap, kemudian Bank Riau Syariah siap membantu. Jadi ada kepercayaan tadi itu. Nah, ini kan saya katakan tadi itu kebersamaan. Apa istilah saya itu? Maju bersama. Maju bersama. Ya enggak? Bank maju dan masyarakat pun maju. Maju dan sejahtera. Jadi maju bersama ini yang perlu diciptakan di pengembangan ekonomi syariah ini. Nah, untuk itu Pak Nasrullah ya. Ini betul Pak. Jadi Kabupaten Kota Pekanbaru itu harus mengetahui ya, memapping ya, melakukan satu penelitian ya, potensi-potensi apa yang perlu dikembangkan. Jangan seragam Pak. Tak bisa. Jadi tergantung kepada potensi. Dumai itu beda misalnya di Tembilahan, beda dengan Rengat atau Pulau Lawan kan. Jadi potensi-potensi apa yang harus dikembangkan dalam segi pengembangan ekonomi syariah tadi yang berbasis tadi itu penyediaan makanan halal ya. Kemudian bagaimana usaha ekonomi menengah, mikro menengah ya, UMKM dan sebagainya. Itu Pak. Jadi Pak Nasrullah kira-kira apa kira-kira pandang Bapak langkah berikut ini setelah puasa Ramadan ini? Kita kan bulan puasa itu kan meningkat kan Pak ya. Kita kesempatan, jadi puasa itu bukan hanya sekedar untuk ibadah mahdah saja, tapi ibadah ghairu mahdah perlu juga dari segi muamalah kan. Ini kan penting kan, kadang-kadang masyarakat itu kita puasa tak usah banyak bercakap, tak usah apa, tak usah bergerak apa, tak boleh juga Pak Nasrul ya. Jadi gairah semangat untuk bermuamalah juga harus dalam kaitan ibadah kepada Allah. Ya bagaimana Pak? Alhamdulillah dengan Ramadan ini tentunya banyak belajar ya Pak. Yeah. Pertama kita belajar bagaimana bisa menahan diri kita dari segala macam bentuk yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sisi yang lain melatih kita untuk kerja lebih maksimal. Bagaimana Rasulullah di zaman Rasulullah juga perang-perang itu rata-rata di bulan Ramadan. Yang ternyata efeknya itu luar biasa yang dilakukan Rasulullah. Jadi untuk kedepannya tentunya pertama yang harus dibangun di tengah masyarakat kita adalah kebersamaan. Kebersamaan ini bisa melalui segala macam hal. Yang paling utama sekarang seperti kajian-kajian umpamanya. Sebenarnya hidup saja masjid di subuh hari itu sudah luar biasa untuk pergerakan ekonomi kita sebenarnya. Ekonomi kita kalau masyarakatnya itu sudah religi, insya Allah dia akan lebih baik. Kemudian yang kedua, tentunya dengan adanya masyarakat yang religi ini akan membangun daripada mental daripada masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan terbentuk karakternya dan lain sebagainya, sehingga insya Allah dengan kebersamaan tadi insya Allah akan tercapai lah itu ya. Jadi kembali kepada kebersamaan tadi ya, baik dari segi institusinya maupun segi masyarakatnya ya. Dan ini tantangan pemerintah juga termasuk para dari mubalik harus bergerak bersama ya. Ya, tanpa itu tak mungkin ya. Dan kita memang mengharapkan kalau ingin negeri ini berkah, Riau menjadi negeri berkah, ya harus begitu. Jadi perjuangan itu bukan hanya di segi pemerintah saja yang punya konsep, tapi bagaimana masyarakat harus bergerak juga, dan masyarakat harus juga melakukan suatu pengawasan juga. Ya, tidak hanya sisi ya. Jadi istilah saya itu pemerintah tidak hanya retorika menyampaikan satu pandangan konsep-konsep ini, tapi bagaimana implementasinya itu yang disambut oleh masyarakat. Mungkin terakhir Pak Rusidi, apa yang langkah yang konkret bagi Dumai ke depan ini, terutama Pak Wali Kota kita ini yang cukup berinisiatif ya dalam mengembangkan perkembangan masyarakat yang agamis di rumah ini dengan berbasis pada ekonomi syariah tadi itu. Betul. Saya tadi juga sejalan dengan yang disampaikan Pak Sarul, juga program Pak Gubernur itu ya terkait masalah bagaimana hidupnya masyarakat ini dengan syariah, ekonomi syariah terutama kan. Memang kita berharap
yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang dalam sisi mensupport semua pembangunan kan. Beliau memperbaiki drainase, beliau memperbaiki jalan, atau kemudian untuk bisa masyarakat menikmati air bersih. Kemudian termasuk ini persoalan tentang masjid. Sekarang program dia kan setiap saya yang tahu, saya ikuti adalah termasuk kepada remaja tuh. Itu bagaimana mendorong ke masjid. Saya pikir ini juga salah satu langkah untuk membangun jiwa agamis tadi dalam diri masyarakat, sehingga nanti ketika kita sosialisasi ke depan tentang pentingnya ekonomi syariah itu akan mudah. Iya, juga kaitannya menciptakan generasi budaya entrepreneur ya. Betul. Sehingga artinya masyarakat itu tidak ada nganggur. Jadi generasi muda kita ke depan jangan ada penganggur lagi. Betul. Jadi dia bisa membuka dunia usaha, bantu ya. Jadi kelemahan kita sebagai umat Islam ini kan ekonomi. Betul. Ya, itu kelemahan kita kan. Ini harus rebut. Betul. Tak bisa tidak lagi, harus rebut kalau kita mau maju. Makanya hikmah Ramadan itu salah satunya. Saya teringat apa yang disampaikan Dr. Mawardi dulu kan. Salah satu terjadinya ramai pasar itu kan adalah ketika Ramadan. Artinya kan pertumbuhan ekonomi terjadi besar di Ramadan. Padahal kita tengok orang berlapar di siang hari, ya kan? Tapi kok ekonomi terjadi pertumbuhan luar biasa. Pasar di pagi hari ramai. Berarti kan ramai yang belanja tuh. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang kemarin tak jarang belanja, cuma sekali seminggu, sekali 15 hari karena tak ada duit, Ramadan bisa belanja dia tuh. Kenapa? Ya? Orang dermawan tumbuh. Nah, kalau ini betul-betul dibuatkan semacam kebiasaan, apakah dalam bentuk kebijakan pemerintah, saya pikir nanti kalaulah masyarakat itu setiap tahun menjadi muzaki itu kan bisa kita gerakkan menabung di Bank Riau Syariah. Nah, nanti Bank Riau Syariah buat program membantu masyarakat yang miskin tadi, yang belum up ekonomi dia. Nah, Basnas menyelesaikan persoalan-persoalan yang tak tercover oleh Bank Riau. Nah, saya pikir kalau Bank Riau, Basnas, Badan Wakaf ini saling memberikan program, saling mendukung ya, merupakan potensi yang luar biasa ya. Ya, secara budaya kita sudah budaya Islam kan. Lagi bagaimana memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa ekonomi syariah itu penting. Saya lihat sekali lagi Tuan Dumai dengan kebijakan Pak Wali di berbagai aspek yang kita ketahui adalah sangat mendukung. Kemudian kita di perguruan tinggi pun sudah menyediakan program studi dan konsentrasi terkait dengan ekonomi syariah. Ya. Tinggal lagi kerjasama yang kuat. Mudah-mudahan melalui channel Tuan. Iya, betul. Dengan kerjasama lah kita bisa maju ya. Sama-sama. Baik, Encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup panjang cerita kami pada sore hari ini di masjid yang megah ini dengan Pak Nasrullah, dengan Pak Rosidi menyangkut pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Riau ini. Mari kita sama-sama ini membangkitkan semangat ekonomi itu berbasis kepada syariat kita, yaitu ekonomi syariah, yang tentu ini sudah merupakan suatu ketentuan dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran sendiri. Ya, jadi kerana bulan puasa ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, syahrul Ramadan unzila fil Quran hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia kan, petunjuk juga dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu mari kita majukan Riau ini, bersama kita maju dan kita tingkatkan semangat gairah kita untuk berekonomi syariah. Demikianlah Encik, tuan-tuan dan puan-puan dari kesimpulan Tok Wan Channel pada hari ini dalam berbincang-bincang pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Riau. Terima kasih Pak Nasrullah. Luar biasa begini. Pak Rusidi. Terima kasih ya. Tapi yang satu ini jangan lupa share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.